Oke, balik lagi di KGS Channel. Ki Geni punya cerita. Asik, kalau boleh tahu ada cerita apa nih, Ki? Terserah sih, aku ngikut yang nanya aja gitu. Ya, Oke, kita kan berhubung dari tim kurang kreatif. ya kurang orang kreatif. Orang Ya. kreatif. Kalau orang banyak, kita punya orang banyak, Iya, ya kan? Cuma kurang yang kreatif. kurang ya. Oke. Nah, ini kita ada pertanyaan tentang pembahasan kita kali ini nih. Masih berupa apa ya jatuhnya? Susuk merah delima. Oh, susuk delima. Susuk delima ya? Iya, Disebutnya gimana sih? susuk delima. Susuk delima, Ya. bukan merah delima. Gampang kan nyebutnya susuk delima. Enggak pakai merah delima. Enggak merah delima. Oh, susuk delima. Ya. Oke. Tapi bahannya dari merah delima. Ini merah delima dong namanya. Ya, kenapa? Kenapa harus panjang-panjang? Oke. Kan? Ada yang singkat. Oh, dipersingkat jadi Dipersingkat aja susuk delima. Nah, ini asal usul dari susuk delima ini gimana sih, Ki? Kalau asal usulnya memang dari dulu kan memang kita diturunin sama orang tua itu satu mustika, memang mustika merah delima, yang akhirnya kita dapat pembiasannya dari pantai selatan. Oke. Nah, jadi emang udah hampir berapa ya berarti? Hampir sekitar dari 2012. 2012. Iya, dari 2012 sampai sekarang baru dipakai ini Baru dipakai susuk ya. untuk susuk ya. Ya, tadinya kan kita pakai emas juga, pakai sambar lilin juga, Oke. pakai susuk yang lain-lain berlian atau dan semacamnya lah untuk susuk. Tetapi sepanjang berjalannya kita pakai susuk itu terlalu banyak pantangan. Oh. Yang akhirnya barang yang sudah kita masukkan jadi susuk tadi itu keluar dengan sendirinya. Oh iya. Iya. Ada pantangan, kan ada pantangan. Nah, kalau untuk susuk merah susuk delima ini nggak ada pantangan sama sekali. Nah, kalau untuk susuk delima sendiri itu nggak ada pantangan, jadi memang bebas mau makan sate, bawa jemuran, kelor, bla 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 dan lainnya itu bebas. Aman ya berarti. Aman sekali. Nggak ada pantangan, nggak kayak susuk-susuk yang beredar lah pada umumnya. Iya, makanya dari mulai 2012 itu aku sudah patenkan untuk pakai ini susuk aja. Delima aja. Merah delima ya khususnya Iki ya. Ini kan lumayan menggemparkan di dunia spiritual ya. Ya, jadi kalau susuk merah delima sendiri itu memang menggemparkan banget di dunia spiritual, bahkan banyak orang mencari merah delima. Karena memang ini sangat langka dan memang banyak khasiatnya. Nah, untuk membedakan yang aslinya atau yang asli dengan yang palsu tuh gimana sih? Sebenarnya kalau yang untuk ngebedain asli ataupun palsu merah delima ini itu bisa dites dengan banyak cara, metode. Metode ya. Tetapi kita nggak sebarkan di sini karena banyak di luar sana oknum-oknum yang bisa ibaratnya memalsukan ataupun menggunakan trik-trik murahan. Jadi seperti mereka gelas dimerahkan 41 ataupun 20 gelas, itu ada teknik kimianya. Kita pernah pernah jelasin ya di Spotify pernah. Di YouTube kita juga pernah jadi ngejelasin asli atau palsunya merah delima ini tadi. Tetapi yang dibedakan di sini ini tidak menggunakan merah delima yang ibaratnya indukannya. Kita menggunakan biasnya saja untuk dijadikan susuk. Oke, berarti indukannya tetap ya. Indukan tetap. Jadi di dalam susuk delima sendiri itu banyak kandungan, bukan merah delima doang, tetapi ada juga mani gajah, ada juga air mata duyung, ada juga ramuan-ramuan khusus lainnya yang itu udah dimasukkan ke dalam satu kapsul. Jadi bukan hanya merah delima aja sebenarnya. Jadi paket lengkap lah ya. Paket lengkapnya sudah di susuk delima, makanya tidak susuk merah delima, susuk delima. Susuk delima. Nah, apa sih yang membuat susuk delima ini maksudnya kayak spesial? Kenapa dia dibilang spesial? Karena ini hanya satu produk. Jadi di tempat kita itu memang punya satu produk susuk, tidak menjual susuk lain-lainnya. Karena di dalam satu susuk delima itu sudah ada emasnya, sudah ada rendaman berliannya,
Oke. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan untuk masuk ataupun ditusukkan lagi ke dalam pori-pori lagi. Nah, terus prosesnya gimana itu? Prosesnya ditelan. Jadi ditelan? ditelan nanti biasanya kalau yang datang langsung ke Padepokan masang susuk delima ini ada ritual khusus. Jadi langsung mereka kita siapkan untuk mandi ruatan, pembersihan dari aura negatif. Oke. Begitu sudah dibersihkan, baru mereka masuk ke ruangan ritual. Di ruangan ritual itulah kita akan membuka auranya, membersihkan aura negatifnya lagi, terus memberikan mereka proteksi pageran dari untuk agar tidak kena sihir, agar auranya tetap stabil dan dia terhindar dari bala seperti itu. Ada diritualkan khusus lah. Jadi intinya lebih spesial, makanya lebih spesial mereka itu memasang langsung ke Padepokan daripada yang jarak jauh. Banyak juga yang jarak jauh. Nah, kegunaannya sendiri nih ya untuk susuk merah delima nih, maksudnya cara penggunaannya itu apakah hanya ditelan atau ada media lain? Kalau di sini mereka datang langsung ke Padepokan itu biasanya ada media lain. Kita menggunakan emas yang memang asli dari 99%. Itu yang akan diusapkan di wajah sampai di lidah dan di tangan. Sampai pun di badan pun kita pasangin sebenarnya. Jadi nanti akan diaktifkan titik-titik cakranya dan memang di sini bisa bermanfaat, banyak sekali manfaat. Nah, kegunaannya itu apa untuk badan doang atau bisa ke properti atau ke benda-benda lain? Kalau susuk delima sendiri biasanya bisa juga untuk tempat usaha ataupun rumah gitu. Jadi bisa dipasangkan kemana-mana. Dan kegunaannya itu bermacam-macam ya. Kegunaan bermacam-macam. Tergantung kebutuhan dari si peminta. Iya. Jadi biasanya susuk delima ini kegunaannya banyak sekali. Dia lebih untuk proteksi, untuk karisma, wibawa, kerezekian, jodoh. Bahkan banyak juga yang menggunakan susuk delima ini untuk orang-orang yang terkena gantung jodoh, gantung waris. Gantung waris? Ya, gantung waris itu seperti orang yang susah untuk mendapatkan jodoh. Nah, disinilah kita bersihkan, kita pagerin lagi, kita buka auranya, terus kita kasih susuk delima. Menarik, nanti kita bahas gantung waris kali ya. Untuk episode selanjutnya. Nah, untuk proses pembuatan atau pengambilan susuk merah delima ini sendiri nih gimana ya, Gi? Nah, sebelum ini diracik menjadi sebuah susuk delima, kita mendapatkan merah delimanya itu dari pantai selatan, yang memang sengaja diritualkan khusus dan diambil khusus dari sana, terus diracik di Padepokan dengan media-media yang banyak tadi, yang mulai mani gajah, minyak kelapa tunggal, apa semua, dan itu udah diritualkan di 7 purnama. Jadi di 7 purnama berturut-turut kita ritualkan, baru bisa diproduksi menjadi susuk delima. Berarti bahan dasarnya itu ngambilnya dari pantai selatan. Dan itu nanti dibuatkan seperti kapsul seperti itu, nanti itu akan ditelan. Itu berarti berupa kapsul ya, bukan berupa bulat merah delimanya. Enggak, jadi udah diracik di dalam kapsul transparan. Nah, untuk pengambilannya sendiri itu ada hari-hari khusus nggak sih? Kalau untuk pengambilan delimanya sendiri itu biasa di hari khusus. Biasa kita di setiap purnama ya, makanya kalau lihat story IG itu setiap purnama pasti ada di sana. Kita ngambil itu random aja, kadang dapat dikit, kadang dapat banyak gitu. Karena biasan delima kan. Untuk jumlahnya itu nggak nentu berarti. Nggak nentu. Makanya kadang ada stoknya kosong. Berarti nggak selalu ready ya? Nggak selalu ready, makanya harus pesan jauh-jauh hari. Harus reserve dulu berarti ya. Tetapi kita udah punya langganan sendiri nih, yang udah masang nih, dan mereka memang membutuhkan ini setiap minggunya. Setiap minggu? Iya, recharge setiap minggu. Recharge itu ada yang setiap minggu, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Selalu nambah, dia bertambah. Ada maksimal nggak sih untuk sebenarnya gitu, atau minimal atau maksimalnya? Kalau untuk maksimal ataupun minimal itu pasang 3, itu lebih bagus. Ataupun ya kalau memang nggak mampu banget ya 1. Nggak mampu banget. Atau ya 3 itu minimal lah untuk hasil yang baik dan memang banyak khasiatnya. Maksimalnya bebas ya. Bebas, yang penting ganjil. Yang penting ganjil. Iya, yang penting ganjil. Kalau genap nggak bisa.
genap nggak bisa. Ada nggak sih Ki kontroversi atau sengketa yang melibatkan susuk merah delima ini sendiri? Kayak ada yang ngeklaim di luar sana atau gimana? Oke. Kalau untuk yang buat mungkin ada sih yang menyamakan ya. Oke. Saya enggak, tapi tidak bertanggung jawab atas itu. Saya tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka melihat ada testimoni banyak dari saya yang akhirnya itu sih oknum sih. Oknum ya. Pasti banyak oknum. Setiap kita berbuat sesuatu yang memang dilirik banyak orang dan ini berkhasiat, pasti ada oknum-oknum yang bahkan meniru apa yang kita buat. Memplagiat lah ya. Plagiat ya. Tapi hasilnya ya itu kita tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau memang ada yang dirugikan ya mungkin bisa diminta pertanggungjawaban kepada si oknum tadi. Oknum tadi. Iya. Oke. Kalau untuk syarat-syarat tersendiri nih untuk pemasangan susuk merah delima tuh gimana sih? Syarat-syaratnya itu lebih ke arah ini aja sih. Memang kita konsultasi dulu, bercerita tentang masalahnya seperti apa. Oke. Nanti kita akan kasih solusinya sesuai yang dibutuhkannya. Terus juga ya nafas tadi harus hidup dulu orangnya. Hidup. Jadi karena mereka harus bisa datang, bisa juga dikirim. Jadi bisa dikirim mau dimanapun itu, di luar negeri, luar kota bisa. Nah kalau untuk misalkan mereka dikirim nih, mereka ada melakukan ritual khusus gak? Kalau untuk mereka yang dikirim ataupun jarak jauh dipasangnya itu biasanya ada tata cara nanti kita kasih. Oke, berarti ada tata cara tersendirinya ya? Iya, jadi emang tata cara yang kita sudah format di situ, tinggal kita kirimkan begitu barangnya sampai. Nah kan ini kan bisa disalahgunakan nih. Kalau misalkan jatuh ke tangan orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang kayak gini bilang tuh ya, kan kita dikasih tata caranya tuh. Oh, enggak masalah ya. Kan yang penting kan tuahnya di sini. Kita kan berbicara tuah. Tuah itu akan memilih tuannya sendiri. Nah, kan di luar sana nih banyak nih ya, ada susuk emas, berlian, sama lilin lah. Yang ngebedain sama susuk delima tuh apa ya? Sebenarnya kalau untuk susuk delima sendiri itu nggak ada pantangan, bebas mau makan apa aja, mau lewat mana aja bebas. Tapi dia tidak boleh kita berpikiran negatif. Karena dia mengikuti semua pikiran kita. Jadi kalau kita menyumpah seseorang itu akan terjadi. Oh iya. Ya dia bisa jadi senjata buruk bagi kita. Wah. Itu pantangannya itu aja. Tapi sebenarnya bukan pantangan ya, lebih ke arah untuk membuat kita lebih baik sih sebenarnya. Jadi dia memang punya aura positif. Di saat kita berpikir negatif, apa yang kita ucapkan itu bisa terjadi. Bahaya berarti. Karena kan dipasang juga di lidah kan. Oke. Jadi di titik-titik semua sampai tangan, sampai kita salaman sama orang pun itu udah mempunyai energi sendiri. Dan bahkan di lidah pun biasanya apa yang kita ucap itu akan terjadi. Berarti itu salah satu pembatas diri lah ya. Dan lebih keunggulannya dia tidak mempersulit kematian, Wer. Oh iya. Nah, karena dia bakal keluar sendiri. Tanpa dikeluarin. Tanpa harus diritualkan atau diritualkan, nggak perlu. Iya, nggak perlu berarti ya. Maka aku bilang tadi yang penting bernafas. Kalau dia dengan nafas dia keluar sendiri ya. Dia mencari tuan barunya. Oh gitu. Iya, gitu. Nah, kalau misalkan di ambang kematian, itu dia akan keluar tuh terlihat oleh orang-orang yang di sekitar atau menghilang? Biasanya enggak bakal terlihat sama. Oh iya. Dia bakal hilang. Langsung hilang. Bahkan ada yang datang untuk ngetes doang sih. Oh iya. Dia masang, habis itu besoknya dia kurang percaya, kata di ronsen. Begitu di ronsen emang nggak ketemu, nggak ada. Berarti ngelebur ya sih. Ngelebur kan jadi energi. Wah, paket lengkap ya. Karena memang dia sarana media yang bisa ngelebur di dalam tubuh sih. Oke, berarti nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping, aman berarti ya. Aman banget. Nah nih buat kalian nih yang penasaran, punya hajat atau punya tujuan yang belum tercapai lah ya. Iya. Bener gak sih? Benar. Banyak sih yang mulai masalah dari masalah percintaan, keuangan, bisnis, pekerjaan segala macam. Nah solusinya ya 5 kalau mau simpel. Iya, kalau mau natural usaha. Nah ini kalau untuk harga pemasangan tersendiri itu gimana Ki? Biasa kalau harga pemasangan itu udah satu paket sama untuk ruatannya, udah sama pembersihan mandi itu semua udah satu set. Satu paket lah. Satu paket ya. Terus harganya mungkin boleh langsung ke kolom komentar ataupun hubungi
konsultasi dulu. Konsultasi ya. Jadi kita tahu kebutuhannya seperti apa. Oke. Jadi enggak apakah perlu susuk delima atau enggak. Nah, kalau enggak perlu saya pasti ngomong enggak usah pakai itu juga enggak apa-apa. Oke. Atau pembersihan aja gitu. Nah, nih untuk yang penasaran dan mau tanya-tanya bisa langsung cek di komentar ya. Kolom komentar nanti ada nomor buat konsultasi. Oke, sekarang kita udah ada di penghujung acara Niki nih. Setelah kita nanya-nanya tentang susuk delima ya. Nah, buat kalian nih semua yang nonton, kalau misalkan kalian ada apa ya namanya pertanyaan atau ide tentang pembahasan apa, bisa langsung tulis di komentar. Terus kalau ada misalnya mau datang, mau jadi bintang tamu nih, saya mau jadi bintang tamu nih Om, kata dia kan. Om, siapa sih ya kan? Misalnya Fer, mau jadi bintang tamu nih, punya cerita mistis atau misteri, boleh, kejadian-kejadian aneh di hidup gue, itu bisa hubungi kita juga ya. Bisa. Terus bisa datang ke sini setiap hari Minggu mulai jam 1 siang ya. 1 siang ya. Nah, jadi jam 1 siang hari Minggu kalian boleh datang ke sini. Jadi kita podcast atau siaran cuman setiap hari Minggu, mulai dari jam 1 sampai selesai. Oke. Jadi buat kalian yang masih penasaran, kalian punya cerita serem atau pengalaman mistis yang mau kalian ceritain, bisa kirim dulu nih ke admin kita ya kan. Nanti boleh ke Instagram ya? Ya, boleh langsung ke Instagram kita juga, KGS Channel. Ya, KGS Entertainment ya. KGS Entertainment. Oke. Nanti biar dikurasi sama adminnya. Biar admin ada kerjaan. Oke, sampai sini episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. KGS Channel, Ki Geni punya cerita.